Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan sabda-sabda Tuhan. Pada bacaan kitab suci pertemuan novena ke-8 pada petang hari ini, jika disimpulkan sekilas, karena sudah sering kita dengar, yaitu ajaran Kristus sendiri, yaitu tentang kasih. Dan pada bacaan liturgi hari ini pun juga berbicara tentang kasih. Jika boleh apa istilahnya, menyimpulkan atau menggambarkan bagaimana kasih itu perlu dimengerti, perlu direnungkan dalam kehidupan kita, dan ada 3 hal yang bisa atau penting untuk mendapat perhatian kita semua, karena ini adalah ajaran pokok dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allah dengan segalanya yang ada pada diri kita. Apa yang kita miliki semua dalam hidup ini untuk mengasihi Allah. Kemudian juga perintah untuk mengasihi sesama, seperti diri kita sendiri ingin dikasihi. Kembali yang saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama yaitu sakit. Jika kita merenungkan kembali ketika mengasihi atau memberi apapun itu yang kita berikan kepada orang lain, seringkali ada sesuatu dari diri kita yang kita lepaskan untuk diberikan kepada orang lain. Harus merelakan sesuatu yang ada pada kita untuk diberikan pada orang lain, entah harta, entah perhatian, entah waktu, entah tenaga. Ada kalanya hal itu membuat seseorang merasakan sakit. Sakit itu juga bisa dijabarkan lebih banyak lagi. Sakit bisa kecewa, gagal, kehilangan. Jadi karena melepaskan, jadi akhirnya ada kehilangan. Kemudian tidak sesuai. Sakit karena tidak sesuai, sakit karena melepaskan sesuatu, sakit karena dikecewakan dan sebagainya. Seperti saat ini di masa pandemi, hampir semua orang merasakan sakit, entah karena banyak rencana yang gagal, yang dulu sudah disiapkan begitu matang, tapi karena situasi pandemi akhirnya gagal. Kemudian ada yang kehilangan orang-orang terkasih, mengalami kecewa, kenapa Tuhan mengambil orang yang dikasih dan sebagainya. Ada pula yang mengalami COVID, terkena virus COVID-19 dan merasakan sakit. Ini ternyata jika kita renungkan,
bagian dari kasih secara keseluruhan, dan sakit ada di dalamnya. Seperti Yesus sendiri ketika mengasihi kita manusia juga harus mengalami sengsara wafat disalib, mengalami sakit, difitnah dan sebagainya. Ini saudara-saudari yang terkasih, yang pertama mengalami sakit. Kemudian ada tahap yang selanjutnya, yaitu ada proses memahami. Memahami sangat diperlukan untuk kita semua. Maka penting sekali untuk kita semua merenungkan kehidupan ini. Apa yang terjadi sampai saat ini? Kenapa ada pandemi? Kenapa ada seperti ini? Kenapa hidupku seperti ini? Ada peristiwa seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam iman kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan sudah bersabda di dalam kitab suci. Dan dalam gereja Katolik ada sabda Tuhan yang sudah disusun setiap harinya bergantian. Jika kita renungkan, setiap hari Tuhan bisa berbicara berbeda sesuai dengan pengalaman kita hari itu. Dan memahami bahwa semuanya adalah bagian dari proses kehidupan. Kemudian memahami kehendak Tuhan melalui kitab suci, melalui perayaan sakramen, terutama perayaan Ekaristi. Kita merenungkan bersama sabda Tuhan, bagaimana sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian penting juga memahami orang lain, karena kita diciptakan sebagai makhluk yang unik. Satu sama lain ada ciri khas, ada latar belakang yang bermacam-macam, punya pemikiran, punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin pendapat pun juga bisa berbeda-beda. Seringkali ada benturan-benturan. Seringkali ada kesalahpahaman. Yang ada kalanya bisa berkelanjutan. Maka penting sekali memahami orang lain dan mohon bimbingan Roh Kudus. Dan memahami pula bahwa kita setiap hari atau dalam kehidupan ini dari hari ke hari dibentuk. Semakin dibentuk, ditempa dalam hidup ini, dibentuk menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Jadi peristiwa-peristiwa hidup adalah pelajaran berharga, pelajaran dari Tuhan. Itu ada kalanya cara Tuhan untuk membentuk kita, mendidik kita. Tadi kembali dari sakit tadi, aneka macam kesakitan, pengalaman hidup yang tidak mengenakan, kemudian kita jadi akhirnya apa istilahnya terbiasa, kemudian mampu untuk bertahan ketika menghadapi aneka cobaan hidup. Kemudian yang ketiga yaitu mensyukuri. Hidup ini adalah rencana Tuhan, dan Tuhan seperti melukiskan kehidupan kita. Jadi ada beraneka macam cerita, termasuk tadi yang pertama sakit. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita, karena
dari awal Allah sudah mengasihi kita. Mensyukuri Allah sudah memberikan kehidupan kepada kita. Kita menjadi citra Allah, gambaran Allah yang semestinya menunjukkan bagaimana Allah. Allah yang Maha Kasih, maka kita harus mengasihi. Dan kita bisa mensyukuri Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengasihi, menemani, menghibur, mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami kesedihan, kedukaan, termasuk seperti doa novena pada petang hari ini kita bersama mendoakan arwah yang sebelum-sebelumnya mendoakan saudara-saudari kita yang terdampak COVID. Puji Tuhan pada petang hari ini dalam wujud doa tidak ada yang mohon doa karena terdampak COVID. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Kemudian kembali tadi yang bersyukur semampu kita mengasihi sesama, dan seperti tema pada petang hari ini, peduli mengupayakan kehidupan yang mengarah kepada damai dan kesejahteraan. Semampu kita berbagi demi damai dan kesejahteraan sesama atau kesejahteraan bersama. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tiga hal tadi yang bisa saya sampaikan dalam permenungan hari ini, yaitu sakit, pengalaman sakit, kemudian ada pemahaman, kita belajar dari pengalaman sakit, kemudian mensyukuri dengan peduli terhadap sesama. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda-sabda Tuhan. Semoga Roh Kudus sendiri menerangi hati dan pikiran kita, serta membimbing kita untuk mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin.